Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sudrajat. Saya keluarga dari ahli waris Nyimas Onong Tasiun, dan di samping keluarga saya adalah mendapatkan kuasa penuh dari 5 orang ahli waris Nyimas Onong Tasiun. Baik Bapak, statement saya kali ini adalah kami mewakili ahli waris, yaitu ingin mencari keadilan, Pak. Dalam keadilannya itu tentang tanah-tanah kami yang selama ini tanah kami banyak dikuasai oleh oknum-oknum atau pihak orang lain. Ini tanah ini adalah diklaim menjadi carik desa, Pak. Dengan carik desa ada tulisannya adalah ini, Pak, yaitu 2+1 letter C-nya, Pak, di Persis 138 yang luasnya 66.000 meter persegi, Pak. Nah, itu yang saya bingung, Pak. Ini desa nih dari mana bisa menulis itu, Pak? Karena kami punya bukti juga. Ini girik atau letter C atas nama Nyimas Onong Tasiun, Pak. Dengan nomor kohirnya adalah 272-1498. Nah, persilnya di kohir Nyimas Onong ini, kohirnya ada 5 persil, Pak. Saya bahas dulu adalah persis 138 yang ini kita dudukin di sini, Pak. Persis 138 dengan kohir 1498 adalah di kolom DA, yaitu 175 DKR berarti kali 100 ya, Pak ya. Jadi 1750 meter. Inilah persis 138, Pak, yang luasnya 1750 meter yang kami duduki. Makanya saya heran ada letter C desa di Persis 138 luasnya 66.000 meter persegi. Di manakah luas Persis 138 yang luasnya 66.000, Pak? Karena di peta mengatakan, Pak, nih Persis 138 ini, Pak. Ini Persis 138. Ini kecil ini petanya. Ini luasnya sesuai, Pak, dengan letter C kami. Adalah 1750 meter. Jadi di manakah bisa menunjukkan bukti apakah yang Persis 138 ini luasnya 66.000 di mana? Di peta aja sebesar ini, Pak. Gitu ya. Baik. Ini letter C-nya, giriknya semua atas nama Nyimas Onong, Pak. Semua 5 persil ini di Desa Arjasari, Pak ya. Oke. Di luar yang tanah adat Persis 138 tadi, Pak, di sana adalah areal ini, Pak, mulai dari sana masuk lapangan kebun bambu, masuk lapangan bola sampai ke bawah rumah warga, lapangan bola rumah warga ke sana, sampai keliling sampai SMP Negeri 1 Arjasari, sampai ke bawah lagi sampai ke area makam keluarga besar, ke area rumah Nyimas Onong, ke area sawah. Adalah di sini petanya, Pak, menunjukkan perponding 363, Pak. Di sini. Nah, dengan adanya perponding 363 ini di peta, Pak, kami buktikan bahwa inilah yang dimaksud bukti kepemilikan kami. Ini perponding 363, Pak. Ini keluar dari Balai Harta Peninggalan Jakarta, Pak. Ya. Ini perponding 363, Pak. Dan ini perponding 363 ternyata sudah balik nama ke atas nama istrinya, Pak, yaitu Nyimas Ucih, Pak. Nah, ini peralihan ini dari gross aktenya, yaitu ekonom perpondingnya atas nama Gionis Victor Burger, Pak. Kalau dikenal di sini semuanya orang tahu bahwa Tuan Boher, Pak. Nama aslinya Gionis Victor Burger. Nah, yang mana Gionis Victor Burger adalah dulu kantornya di sebelah sana, Pak, yang sekarang di Kleb 4. Tapi rumah dan pabriknya yaitu di sini. Dan sampai saat ini pun makam Nyimas Ucihnya, istri Tuan Boher, yaitu dimakamkan di sini, makam keluarga besar, Pak. Inilah gross akte yang sudah peralihan jadi perponding Indonesia, ya, Nyimas Ucih, Pak, yaitu uyut kami, Pak. Nah, inilah peralihan dari Gionis Victor Burger kepada Nyimas Ucih, Pak. Dan ini alhamdulillah ternyata sudah
terregister Pak, terregister di Ditjen Agraria Pak, tahun 80 Pak. Ya, sudah terregister Pak, gitu ya. Nah, inilah petanya Pak, map-nya seluas. Ini map-nya Pak, ini perponding 363. Nah, ini tadi tanah adatnya C138 sebesar ini ya. Ini adalah perponding 363 Pak. Nah, ini luasnya adalah 106.000 meter persegi Pak. Artinya 10,6 hektar Pak. Ini 10,6 hektar sesuai dengan peta Pak. Jadi intinya dari tanah adatnya, dari egenom perpondingnya adalah kepemilikan Nyimas Onong Tasiun Pak, nenek kami gitu ya. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan bagi saya Pak, ahli waris Nyimas Onong Tasiun kelima-limanya belum pernah ada yang menandatangani penjualan tanah tersebut Pak. Gitu. Belum pernah ada yang menandatangani akte jual beli, peralihan hak dari ahli waris. Tapi kenapa sekarang? Gitu Pak ya. Sudah berdiri SMP negeri, sudah berdiri tower, sudah banyak warga gitu Pak ya. Dan di lokasi sana Pak, sudah ada terbit kurang lebihnya sekitar 10 sertifikat Pak. Kurang lebihnya sudah terbit 10 sertifikat Pak di area kami ini. Ya Bapak ya. Dan semua ahli waris tidak pernah ada yang menandatangani peralihan hak atau akte jual beli, tidak pernah. Dan ahli waris tidak pernah ada diundang untuk menunjukkan batas-batas di saat pengukuran, tidak ada Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, benarkah Pak SOP penerbitan sertifikat tanpa ada tanda tangan peralihan dari pemiliknya? Kok bisa pada terbit sertifikat Pak? Anehnya lagi Pak, benarkah ibaratkan saat pengukuran yang pasti melibatkan orang desa dan petugas dari BPN, tapi tidak harus menghadirkan si pemilik tanah untuk menunjukkan batas-batasnya Pak. Nah, itu saya yang dipertanyakan gitu Pak ya. Seperti apa sih standarnya untuk peralihan hak Pak? Saya pertanyakan lagi yang atau merasa aneh bagi saya Pak, keluarga ahli waris Pak. Desa Arjasari ini adalah desa pemekaran Pak, yang asal usulnya adalah desa induknya Lebakwangi Pak. Berarti catatan tentang tanah di desa Arjasari pasti induknya ada tercatat di desa Lebakwangi induk. Inilah bukti catatan dari desa induk Lebakwangi Pak. Ini kutipannya Pak, kutipannya dari desa Lebakwangi adalah Persi 138 milik Nyimas Onong Pak, ada kutipannya. Inilah surat keterangan desa Pak dari Lebakwangi keluar Pak, yang Januari 2023 dikeluarkan bahwa kepemilikan Nyimas Onong Pak. Tapi anehnya kok desa Arjasari, desa pemekaran, kalau saya duga Pak, harusnya menginduk Pak kepada desa induk Lebakwangi. Kalau tidak ada catatan di desa Lebakwangi, ya berarti desa Arjasari anggap mengaku sendiri, ditulis sendiri, dijual sendiri. Persepsi saya seperti itu Pak. Karena clear ada data di desa induk Lebakwangi Pak, letter C nomor 1 itu persilnya bukan Persi 138 tapi Persi 175, yaitu di bawah Pak. Jadi tidak ada catatan di desa induk Lebakwangi bahwa Persi 138 atau ini semua di wilayah Cisalak ini tercatat jadi tanah carik desa, tidak ada Pak. Jadi clear ini adalah ditulisnya juga ini bukan carik desa Pak di Arjasari, yaitu carik lurah Pak. Carik lurah Pak, bukan carik desa Pak. Ditulisnya di sini adalah carik lurah. Pertanyaan bagi saya,